Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan mempelajari satu materi tentang penulisan karya ilmiah. Nah, penulisan karya ilmiah ini adalah materi kuliah di salah satu program studi teknik informatika di Universitas Kristen Satya Wacana. Baik, untuk sesi pertama kita akan lihat tentang apa itu karya ilmiah. Nah, karya ilmiah berasal dari dua kata, yaitu karya dan ilmiah. Nah, sebagai orang Indonesia, karena ini bahasa Indonesia, tentu patokan kita adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, karya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil pekerjaan, hasil perbuatan, atau ciptaan, terutama hasil tulisan. Karena konteksnya karya tulis ilmiah, ini kita bicara tentang karya tulis ilmiah ya. Sedangkan ilmiah adalah bersifat ilmu, secara ilmu pengetahuan, atau memenuhi syarat-syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Jadi segala sesuatu yang ilmiah itu adalah segala sesuatu yang memenuhi syarat-syarat kaidah ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana syarat-syarat kaidah ilmu pengetahuan nanti kita akan bicarakan di belakang. Jadi dari dua kata tersebut bisa simpulkan bahwa karya ilmiah adalah karya tertulis yang dibuat untuk memecahkan satu permasalahan, ya, karena dia hasil pekerjaan tadi, hasil ciptaan tadi, dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah untuk memenuhi kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Nah, itu karya ilmiah. Jadi dia ada hasil pekerjaan untuk memecahkan suatu permasalahan, ada teori-teori yang mendasari, ada metode-metode ilmiah yang digunakan, nah, untuk memenuhi kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Nah, kemudian karya ilmiah itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah sintesa temuan-temuan tentang satu topik atau pendapat penulis. Ada gagasan penulis, ada pendapat penulis yang disampaikan dalam suatu karya ilmiah. Ada temuan-temuan. Nah, temuan-temuan ini bisa temuan yang berupa fisik ya, produk, atau temuan yang berupa gagasan. Nah, temuan itu juga bisa berupa gagasan. Itu tentang ciri yang pertama. Yang kedua adalah pekerjaan yang memperlihatkan keaslian atau originality dari penulis. Jadi di dalam karya ilmiah itu harus ada satu yang ditunjukkan, yaitu orisinil. Nah, orisinil dalam konteks ini bukan sesuatu yang betul-betul baru, belum pernah orang buat, bukan semata-mata itu, tetapi orisinil di sini artinya ada gagasan-gagasan baru, ada pendapat-pendapat baru yang disampaikan, meskipun mungkin produk pekerjaannya adalah produk pekerjaan yang orang lain pernah buat, tetapi ada ulasan baru, ada gagasan baru, ada pendapat baru yang disampaikan oleh penulis. Nah, itu ciri-ciri karya ilmiah. Zaman sekarang kan kalau menemukan sesuatu yang betul-betul baru, belum pernah orang temukan, itu pasti ya susah. Tetapi ketika kita mengemukakan, mungkin ada produk lama, tetapi kita kupas dan kita kembangkan dengan sesuatu yang baru, misalnya, yaitu bisa dikatakan kita bisa mengklaim bahwa pengembangan kita itu merupakan pengembangan yang baru. Gitu. Yang berikutnya adalah adanya pengakuan, pernyataan, jawaban terhadap semua sumber yang digunakan. Ketika kita nulis karya ilmiah, maka tak lepas dari pustaka-pustaka atau sumber-sumber yang orang lain pernah buat gitu. Maka kita harus mengakui ketika kita mengutip pernyataan orang lain, ketika kita menggunakan sumber dari orang lain, bahwa itu memang itu memang kutipan dari karya mereka. Makanya ada kutipan, ada daftar pustaka. Itu adalah pengakuan bahwa karya kita beberapa mengutip pernyataan terhadap karya orang lain. Itu harus diakui. Kalau tidak diakui namanya plagiasi. Seperti itu ya. Kemudian ciri yang keempat adalah memperlihatkan bahwa penulis merupakan bagian dari satu komunitas akademis atau komunitas ilmiah tertentu. Nah, biasanya karya ilmiah ini penulisnya berafiliasi pada lembaga ilmiah tertentu. Misalnya kalau kita kuliah di
UKSW, maka afiliasi kita adalah Universitas Kristen Satya Wacana, misalnya begitu. Nah, itu tentang ciri-ciri karya ilmiah ya. Oke, nah kita akan lihat dulu apa sih sebenarnya perbedaan antara penulisan dengan gaya ilmiah dengan penulisan dengan gaya populer. Kalau kita nulis itu, semua orang pasti bisa nulis ya, semua orang pasti bisa nulis. Sejak kelas 1 SD Anda sudah belajar menulis gitu. Tapi apa perbedaannya tulisan kita dianggap sebagai tulisan ilmiah? Apa bedanya dengan tulisan yang lain atau tulisan populer gitu? Nah, saya memberikan 2 contoh di sini. Ada contoh artikel dengan gaya ilmiah dan satu contoh lagi adalah contoh artikel dengan gaya populer. Ini 2 contoh ini sama-sama membahas tentang sistem informasi. Yang kiri ditulis dengan gaya ilmiah, yang kanan ditulis dengan gaya populer. Kita bisa lihat. Nah, seperti itu ya. Jadi yang kiri misalnya kita baca. Mengacu pada pendapat James Bower 1995, sistem informasi adalah satu cara tertentu untuk menyediakan informasi dan seterusnya dan seterusnya. Tulisannya formal, orang baca mungkin kaku gitu ya. Tetapi menggunakan bahasa baku dan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi coba kita lihat yang kanan. Gaya penulisannya. Hey, ada hey-nya. Hey guys, tahukah Anda apa itu sistem informasi? Mungkin Anda pernah baca bukunya Bung James Bower tentang sistem informasi. Menurut Jim Bower, sistem informasi adalah suatu cara tertentu bla 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 dan seterusnya. Jelas bukan? Oleh karena itu, marilah kita mengembangkan sistem informasi secara baik dan benar dan seterusnya. Nah, jadi dari dua contoh ini, yang kiri menunjukkan gaya ilmiah, yang kanan menunjukkan gaya populer, gitu. Ya, jadi lihat bedanya. Mungkin kalau dibaca enak yang sebelah kanan, karena sebelah kanan itu kan seperti yang kita jumpai di majalah-majalah pop ya, gaya bicaranya ada kata-kata populer gitu. Tapi yang sebelah kiri kan kata-katanya kaku banget gitu. Seperti itu. Jadi dengan contoh itu kita bisa membedakan mana yang disebut gaya ilmiah dan mana yang disebut gaya populer gitu ya. Oke. Yang berikutnya kita akan lihat tentang struktur penulisan karya ilmiah. Nah, karya ilmiah itu secara umum terdiri dari format seperti ini ya. Tapi memang kadang beda-beda. Tapi secara umum sama. Kalau pendahuluan pasti di mana-mana sama, ada. Landasan teori juga pasti ada. Metode penelitian, kemudian ada pembahasan. Yang terakhir pasti ada simpulan dan saran. Dan daftar pustaka. Tapi ada yang dia 5 bab, ada yang 4 bab, kadang ada yang 6 bab. Itu tidak masalah. Tapi secara umum strukturnya ada pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Secara umum itu. Oke, nah kita akan lihat dulu tentang pendahuluan ya. Pendahuluan ini adalah bagian dari karya ilmiah yang mengantarkan pembaca untuk mengetahui objek apa yang diteliti, untuk apa meneliti, dan mengapa penelitian itu dilakukan. Jadi makanya judulnya adalah pendahuluan. Jadi dia mengantarkan karya ilmiah itu di bagian awal. Nah, di dalamnya mencakup ada latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat kegiatan. Latar belakang masalah itu membahas tentang mengapa penelitian itu dilakukan atau mengapa karya ilmiah itu dibuat. Nah, ada hal apa yang menyebabkan karya ilmiah itu dibuat misalnya. Nah, tujuan itu membahas apa yang ingin dicapai dari karya itu. Kemudian manfaat membahas tentang manfaat apa saja yang diperoleh dari karya itu, misalnya bagi masyarakat, bagi pemerintah, bagi pengembangan pengetahuan, dan lain-lain. Itu untuk pendahuluan. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Kita belum kupas yang landasan teori dan seterusnya, karena kita akan buat secara bertahap. Nanti setelah
materi ini akan ada tugas untuk Anda membuat contoh pendahuluan, dan pada sesi berikutnya akan kita bahas apa yang telah Anda buat ya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu pada sesi-sesi yang lain. Terima kasih.